Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Asidiki dari Prodi Teknik dan Manajemen Lingkungan Angkatan 56 Sekolah Vokasi IPB University. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil identifikasi pencemaran udara yang berada di lingkungan sekitar saya, baik indoor maupun outdoor. Nah, terkait topik tersebut ada 4 hal yang ingin saya bahas. Yang pertama, bagaimana kondisi udara yang ada di dalam rumah maupun di luar rumah. Yang kedua, analisis kondisi udara ambien dan indoor. Yang ketiga, analisis parameter pencemar. Yang keempat, identifikasi sumber pencemar. Baik, mari kita cek bagaimana kondisi udara yang ada di luar rumah maupun di dalam rumah. Lanjut yang kedua yaitu analisis kondisi udara ambien dan indoor. Nah, sebelumnya 41 tahun 1999 udara ambien yaitu udara bebas yang di permukaan ini pada lapisan troposfer yang berada di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya. Kemudian menurut saya udara ambien yang berada di rumah saya dikategorikan baik. Namun, ketika berada di luar ruangan, dikategorikan sedang. Hal itu diperkuat dengan data IQ air, karena saya hobi berkebun, banyak sekali tanaman di luar rumah yang dapat menyaring udara kotor dan menjadikannya menjadi udara yang sejuk dan segar. Kemudian di dalam ruangan juga sirkulasi lancar karena banyak jendela yang berada di dalam rumah. Kemudian analisis parameter pencemar. Yang pertama ada parameter partikulat, yang kedua ada parameter kimia, yang ketiga ada parameter biologi. Nah, setelah saya melakukan analisis di lingkungan rumah saya, yang pertama ada parameter partikulat yaitu debu dan PM 2,5. Yang kedua parameter kimia yaitu ada sulfur dioksida, nitrogen dioksida, karbon dioksida, dan karbon monoksida serta hidrokarbon, bahkan CFC. Nah, yang ketiga ada parameter biologi yang ditimbulkan dari Dasmit. Kemudian identifikasi sumber pencemar. Setelah melakukan analisis parameter pencemar yang ada di sekitar lingkungan saya, parameter partikulat seperti debu ini disebabkan oleh kegiatan manusia seperti menyapu, membersihkan rumah. Hal itu dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan penglihatan kita terganggu karena adanya debu tersebut. Selanjutnya ada PM 2,5. PM 2,5 ini disebabkan oleh asap kendaraan bermotor. Nah, karena saya berdekatan dengan jalan yang ramai, hal itu dapat menyebabkan gangguan pernapasan, pusing, penglihatan kita terganggu. Yang kedua ada parameter kimia seperti sulfur dioksida, nitrogen dioksida. Hal itu disebabkan oleh asap kendaraan bermotor, dapat menyebabkan gangguan pernapasan yang dapat mengganggu kesehatan kita dan pencemaran udara. Kemudian yang kedua ada karbon monoksida yang disebabkan oleh asap rokok dan pembakaran sampah. Dari pembakaran sampah tersebut timbul yaitu karbon monoksida. Hal itu dapat menyebabkan iritasi pernapasan, pusing dan sakit kepala, dan penurunan kesadaran. Nah, kemudian ada CFC. Nah, CFC ini disebabkan oleh penggunaan benda yang mengeluarkan aerosol seperti semprotan nyamuk, pengharum ruangan, pewangi badan, dan masih banyak lagi. Hal itu dapat menyebabkan menurunnya lapisan ozon yang ada di atmosfer kita dan dapat menyebabkan
pemanasan global. Kemudian ada parameter biologi seperti dasmit. Nah, dasmit ini yaitu hewan mikroskopik yang berada di seperti di kasur, karpet, dan furnitur lainnya seperti sofa kebanyakan. Hewan ini memakan hasil remahan makanan yang terjatuh di sofa tersebut atau kasur atau lainnya. Kemudian hewan ini dapat menyebabkan gatal-gatal pada kulit dan bahkan alergi karena terhirup di pernapasan kita. Solusi dari permasalahan pencemaran udara yang ada di rumah saya yaitu yang pertama, mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Yang kedua, jemur sofa atau kasur atau yang lainnya secara berkala dan hindari sofa tersebut lembab karena disukai oleh tungau. Yang ketiga, kurangi penggunaan benda yang mengeluarkan aerosol seperti semprotan nyamuk, pewangi ruangan, dan apapun itu. Nah, yang keempat, jaga kebersihan lingkungan dan lakukan penghijauan di sekitar rumah. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.